Pemirsa, pesatnya perkembangan teknologi membuat media pembelajaran menjadi semakin luas. Untuk itu, para guru diharapkan lebih kreatif dalam memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Guna membuat suasana belajar mengajar semakin berkembang dan berkualitas, diperlukan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan. Menurut akademisi Igusti Bagus Sartanegara, media pembelajaran saat ini semakin berkembang semenjak perkembangan teknologi yang semakin luas. Adanya buku digital akan membuat pembelajaran semakin efektif, terutama dalam mencari dan memanfaatkan sumber pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi harus diikuti dan disikapi dengan baik oleh tenaga pendidik, khususnya guru. Saat ini, akses pembelajaran bisa didapat dengan mudah melalui teknologi. Teknologi tidak akan menggantikan guru. Tetapi jangan salah, guru yang menggunakan teknologi mungkin akan menggantikan guru yang tidak menggunakan teknologi. Teknologi adalah sebuah alat, dan di tangan guru yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang transformasional. Bagaimana kita sebagai guru dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kelas? Setidaknya ada 3 area di mana kita dapat menggunakan teknologi untuk memaksimalkan proses belajar. Dapat menemukan berbagai video-video pendidikan yang berkualitas yang dapat kita gunakan sebagai sumber pembelajaran. Hanya pastikan bahwa video-video yang kita gunakan berasal dari sumber-sumber yang reliable dan kredibel dalam bidangnya. Konten-konten webinar ataupun podcast juga dapat menjadi salah satu sumber belajar siswa. Menggunakan webinar ataupun podcast, kita dapat mengundang pembicara-pembicara ahli untuk datang ke kelas kita dan memperlengkapi proses pembelajaran yang disampaikan. Contoh sumber belajar lainnya adalah AI-powered platform seperti ChatGPT. Ya, Anda sebagai pendidik dapat menggunakannya sebagai salah satu sumber belajar. Hanya pastikan Anda juga memperlengkapi anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Karena setiap proses pembelajaran yang dihasilkan ataupun setiap konten yang dihasilkan harus berdasarkan pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat Anda sebagai pendidik dapat menggunakan teknologi sebagai sumber belajar, Anda dapat menggunakan metode Flip Classroom, di mana anak-anak dapat mengakses sumber-sumber belajar tersebut secara mandiri, dan Anda dapat memaksimalkan waktu di kelas untuk aktivitas-aktivitas yang lebih mengarahkan anak pada higher order thinking skill seperti diskusi. Pendekatan seperti ini dapat membuat anak belajar sesuai dengan kecepatannya dan dapat membuat kelas Anda makin interaktif dan positif, dan memberikan lebih banyak waktu di kelas untuk kegiatan-kegiatan yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, menggunakan teknologi sebagai alat belajar. Contoh teknologi yang kita gunakan sebagai alat belajar adalah LMS atau Learning Management System. Penggunaan LMS seperti Google, Moodle, dan berbagai LMS lainnya membuat kelas menjadi lebih terorganisir. Penilaian, pembagian tugas menjadi lebih mudah dan efisien. Contoh teknologi sebagai alat belajar lainnya adalah alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams, Zoom, ataupun Google Meet. Penggunaan fitur chat ataupun forum diskusi online adalah alat-alat yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan skill kolaborasi. Contoh lainnya adalah penggunaan blog sebagai pengganti jurnal catatan kelas, penggunaan Notion ataupun alat-alat web-based lainnya sebagai pengganti pembuatan agenda ataupun perencanaan pembelajaran. Ada banyak platform-platform teknologi yang dapat menjadi alat untuk anak-anak. Setelah kita menonton berita tadi, kawan-kawan bisa melihat betapa pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Teknologi bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi atau mencari hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana penting dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi yang kita saksikan tadi semakin menegaskan betapa pentingnya teknologi sebagai media pembelajaran. Dengan teknologi, kita bisa mengakses informasi dari berbagai sumber dengan cepat, belajar secara interaktif, dan memahami konsep-konsep baru dengan cara yang lebih menyenangkan. Teknologi telah membuka banyak peluang bagi para guru untuk menyampaikan materi dengan lebih kreatif, serta membantu siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, teknologi juga mendukung inklusivitas dalam pendidikan, memastikan semua siswa tanpa terkecuali dapat mengakses pembelajaran sesuai kebutuhannya.
Tidak dapat dipungkiri, teknologi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa depan pendidikan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk menciptakan generasi masa depan yang cerdas dan siap menghadapi tantangan global. Salam harmoni. Selamat datang dalam video presentasi kami yang berjudul Teknologi dan Media untuk Pembelajaran. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kami diampu oleh dosen dari Prodi Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ikomang Sudarma. Penyusun video ini adalah Ganesha Muda Undiksa yang terdiri dari Ide Ayu Komang Rika, Diva Andita, Made Bagus Dwitya Astawa Putra, dan Gusti Ayu Putu Sintia Pratami dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran memegang peranan penting sebagai sarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Seiring perkembangan teknologi, media pembelajaran kini telah bertransformasi menjadi bentuk digital yang membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, efektif, dan menyenangkan. Teknologi memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Dalam video ini, kami merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi dasar pembahasan. Di antaranya, apa pengertian media pembelajaran? Apa fungsi serta manfaat media pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana peran media pembelajaran berbasis teknologi? Apa urgensi penggunaannya? Jenis media pembelajaran berbasis teknologi apa saja yang ada? Dan bagaimana memilih media yang tepat? Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan informasi dari pengajar kepada siswa. Menurut beberapa ahli, media pembelajaran dapat berbentuk grafis, fotografis, atau elektronik yang membantu memproses dan menyampaikan informasi baik secara visual maupun verbal. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Media pembelajaran berbasis teknologi memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fleksibilitas akses, di mana siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Kedua, personalisasi pembelajaran, yang memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ketiga, visualisasi konsep, di mana teknologi mempermudah penyampaian konsep abstrak. Selain itu, media ini juga memfasilitasi pembelajaran mandiri dan interaktif. Media pembelajaran berbasis teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Media ini mampu membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar, baik melalui animasi, simulasi, maupun video pembelajaran. Hal ini meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa karena mereka dapat memahami materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Terdapat beberapa jenis media pembelajaran berbasis teknologi. Pertama, media audio seperti podcast dan rekaman suara. Kedua, media visual seperti gambar dan diagram. Ketiga, media audiovisual seperti video pembelajaran dan animasi. Namun, selain itu, ada juga media berbasis komputer dan digital yang memungkinkan akses melalui platform daring seperti pembelajaran melalui aplikasi atau situs web. Sebagai kesimpulan, media pembelajaran berbasis teknologi memegang peranan penting dalam dunia pendidikan saat ini.
Penggunaannya tidak hanya meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, tetapi juga memfasilitasi proses belajar yang lebih fleksibel, personal, dan interaktif. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pendidik memanfaatkan media ini dengan baik untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Kami berharap paparan ini dapat memberikan wawasan lebih mengenai pentingnya penggunaan teknologi dan media dalam proses pembelajaran. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami tutup dengan salam harmoni.